Iya betul. Aku dengar ada seorang insinyur wanita datang ke desa kita. Katanya akan memberikan penyuluhan kepada bapak-bapak tani. Betul, Bro. Tapi aku menyaksikan apakah ibu insinyur itu mampu memberi petunjuk bagaimana cara mengolah tanah misalnya. Klit, jangan menghina. Bukankah 2 bulan yang lalu datang serombongan mahasiswa pertanian ke desa kita? Mahasiswa-mahasiswinya turut mencangkul dan menanam padi di sawah. Mereka itu calon-calon insinyur, paham? Tapi mereka itu belum tentu dapat bekerja seperti pria, Nil. Kamu tidak melihat sendiri sih, Cret. Sudah, kenapa mesti ribut sih? Lebih baik kita buktikan sendiri. Bukankah ibu insinyur itu menginap di rumahnya Pak Lurah? Hah? Yuk, kita ke sana yuk. Yuk. Tapi apakah ibu insinyur itu mengetahui juga tentang perjamuan? Wah. Kepengen jamu ya, ha? Enggak, Sro. Enggak kok. Kret, kalau kau mau jamu, ambil saja di kebunku. Di kebunku banyak. Enggak, Nil. Alah, terus terang saja, Crit. Bilangin jamu, ambil saja barang buah. Lagi-lagi mau ambil jambu ya? Jangan menunggu semaunya, Pak Raden. Kami tidak mau mengambil jambu yang tidak bermutu itu. Wih, ladalah. Apa? Jambu-jambuku tidak bermutu. Ini hasil penyelidikan selama bertahun-tahun. Tahu? Tapi kok kecil-kecil? Lah, menghina ya. Allah. Ada bahaya. Ayo lari cepat. Aduh. Kenapa, Crit? Wah, sakit. Aduh, Crit. Kamu lari aja pakai jatuh segala sih. Aduh. Gimana sih larinya kamu? Iya. Mari coba kau lihat. Aduh. Sakitnya. Kamu kenapa tangannya? Sakit, Bu. Kami sedang lari-lari, lalu Ikrit jatuh, Bu. Coba Ibu lihat tanganmu. Aduh. Tidak apa-apa. Cuma kau perlu dirawat. Takut, Bu. Lebih baik dibawa ke dukun urut saja, Bu. Oh, jangan. Lebih baik dibawa ke puskesmas, ke dokter Iskandar. Baiklah. Baik. Ayo kita ke sana. Ayo. Ya. Aduh. Udah, tidak apa-apa. Nah, Ibu, ini obatnya dimakan 3 kali sehari, ya. Jangan sampai lupa. Iya, dimakan sampai habis. Jangan dibuang. Ya, Suster. Terima kasih. Ya, permisi. Selamat siang, Suster. Selamat siang, Dokter Hetty. Dokter Iskandar ada? Ada. Sebentar, Dokter. Ya. Tahu, Crit. Ayo sini. Kan tangannya mau diperiksa dulu. Ayo, Dokter. Tidak apa-apa, nak. Bukan anak laki aja. Rupanya ibu itu dokter. Iya, aku kira Bu Bidan. Dokter? Oh, masih ada pasien, Suster? Sudah tidak ada lagi, Dokter.
Tapi di luar ada ibu dokter kabupaten ingin bertemu. Sebentar. Silakan masuk, dokter. Terima kasih, suster. Mari. Selamat siang. Dokter Hetty, selamat siang. Maaf saya mengganggu. Apa ada yang perlu saya bantu? Tolong diperiksa anak ini. Rupanya tangannya terkilir. Mari, Nak. Dokter Hetty, silakan. Ayo, Nak, masuk. Maaf, suster. Ada apa? Itu adalah dokter kabupaten, Nak. Dokter kabupatennya. Namanya Dokter Hetty. Di seluruh puskesmas yang ada di wilayah kabupaten ini, Nak. Iya. Jadi pangkatnya lebih tinggi dari Dokter Iskandar dong, suster. Urat saja. Apa tidak perlu dispalot, dokter? Tidak perlu. Cukup dikompres. Tahan sedikit ya, Nak ya. Kemana tuyul tadi? Pasti mereka lewat di sini. Kalau kena, kapok satu-satu. Kapok saja biar kapok. Raden Masingo menggolo dibuat main-main. Wah. Bu? Ya? Umil kemana? Tidak tahu, Pak. Dari tadi juga tidak kelihatan. Aduh, kemana anak itu? Tadi aku sudah pesan agar ia menunggu rumah hari ini. Soalnya, aku akan segera pergi ke balai desa untuk menghadiri rapat penyuluhan pertanian. Iya, Pak. Aku pun harus mendengarkan ceramah kesehatan, Pak. Nah, lalu bagaimana kalau kita semuanya pergi? Yang tunggu rumah siapa? Dikunci saja ya, Pak, rumahnya. Tret, lebih baik kau pulang saja. Jangan ikut kita. Betul, Trit. Nanti kalau tanganmu kesenggol orang, kamu sakit lagi. Iya. Tapi... Alah, sudah. Jangan tapi-tapian. Pulang sana. Kan kamu sakit. Iya, Trit. Pulang saja sana. Iya deh. Aku pulang. Sro. Aku juga harus pulang cepat-cepat. Kenapa? Sebab ada tugas menjaga rumah. Ayahku mau ke balai desa dan ibuku menghadiri ceramah kesehatan di puskesmas. Jadi di rumahku tidak ada orang. Kalau begitu aku ke rumahmu ya, Nya? Boleh saja. Yuk, yuk. Sekali lagi saya tekankan di sini bahwa pekarangan bapak-bapak hendaknya dimanfaatkan sebaik-baiknya dengan ditanami tanaman yang diperlukan sehari-hari. Itulah yang kita namakan warung hidup, bapak-bapak. Kemudian sisihkan sebidang tanah untuk ditanami tanaman obat-obatan seperti sirih, laos, kencur, dan sebagainya. Untuk obat-obatan sebagai pertolongan di dalam keadaan darurat. Inilah yang kita namakan apotik hidup. Akan tetapi, tindakan yang bijaksana ialah bahwa si sakit harus segera dibawa ke puskesmas. Danin. Aduh, senangnya. Dandan sampai 1 jam sendiri. Mau ke balai desa saja pakai minyak wangi segala. Mau ketemu siapa sih, Pak, di sana, Pak? Loh, lah nanti kan ada ibu camat, ibu insinyur. Kita kan harus rapi, Topo. Ibu juga harus rapi. Kan nanti akan ada ceramah dari ibu Dokapu. Ya, Topo? Itu sih soalnya lain, Pak. Tapi ini kan dalam rangka memperingati Hari Kartini. Loh, lah justru untuk menghormati ibu camat, ibu insinyur sebagai keturunan dari ibu Kartini. Begitu loh, Bu. Dasar laki-laki. Maunya menang sendiri. Genit. Nanu. Tuh, sepinya. Pintunya ditutup. Jendelanya ditutup. Wah, terlambat, Sro.
orang tuaku sudah pergi. Sebentar ya, aku mau lihat pintu belakang. Ya. Wah, pintu belakang juga dikunci, Sro. Lalu bagaimana? Bagaimana ya? Mana perutku sudah keroncongan. Nah, kan banyak buah-buahan di kebunmunya. Tapi buah-buahan tidak sama dengan nasi. Iya, kan mengandung vitamin juga. Iya ya, daripada lapar. Yuk, come on. Barangkali ada pertanyaan mengenai tanaman keras, Bapak-bapak. Seperti tanaman pala, cengkeh, kelapa, dan sebagainya yang kita namakan bank hidup. Oh, ada, Bu. Mengenai apa, Pak? Begini ya, Bu Insinyur. Bu, ini mengenai pohon jambu saya. Bagaimana ya, Bu ya, supaya pohon itu bisa lebat buahnya, Bu? Pak Dut, payah ini Pak Raden. Orang sedang membicarakan mengenai persawahan. Soal insus, ini malah menanyakan masalah pohon jambu. Iya, sudah datangnya terlambat, malah menanyakan yang bukan-bukan. Iya. Sudah lama menanam pohon jambunya, Pak? Pak siapa? Raden Mas Singo Menggolo Jalmo Wono, Bu Insinyur. Oh iya, Pak Raden. Kira-kira sudah berapa tahun umur pohon jambunya itu, Pak? Oh, jambu itu? Wah, kalau 10 tahun saja, saya kira sudah ada, Bu. Ah, itu sih sudah terlalu tua, Pak. Harus diganti dengan tanaman yang baru lagi. Tapi, apakah pohon jambunya itu pernah diserang hama? Wah, kalau soal hama sih selalu ada, Bu Insinyur. Terutama itu loh, hama anak-anak, Bu. Loh, ini ngomong sungguhan malah ditertawakan. Susah. Kamu terserang hama tuh. Mana? Tuh, hama apa? Tuh, coba lihat tuh. Wah, ini sih bukan hama, tapi mau mencuri. Hei, mau mencuri manggaku ya? Ayo turun. Hei, cepat turun. Tidak mencuri, tapi minta kok. Turun. Minta sama siapa? Iya. Tadi sih sudah minta, Den, tapi tidak ada orangnya. Alah, sudah. Jangan macam-macam. Ayo cepat turun. Ayo, cepat. Kalau tidak, akan kupanggilkan polisi. Ayo. Iya, Den, tapi jangan panggil polisi, Den. Iya. Iya, saya mau turun, Den. Dasar nasib. Habis mangga. Enaknya diapakan ya, Srok? Laporkan bapakmu saja, Nya. Iya. Coba, bagaimana tadi cara memintanya? Tadi saya sudah minta. Begini, Pak, Bu, saya minta mangganya ya. Terus katanya iya. Hah? Yang jawab ya siapa? Hah? Ya saya sendiri. Habis tidak ada orang sih. Itu sama saja dengan mencuri. Coba lihat tuhnya. Sekarang lagi ngambil. Wah. Ini memang sekarung, tapi metiknya satu-satu. Ayo, kembalikan buah-buahan itu kepadaku. Iya, punya yang punya. Kalau tidak, akan kupanggilkan polisi nanti. Iya. Aku kembalikan mangganya, Den. Tapi jangan panggilkan polisi ya, Den ya. Ya. Iya. Ini mangganya, Den. Itu. Ayo, Sro, yuk. Dasar nasib. Iya. Den, kembalikan karungnya, Den.
Ayo cepat. Tidak bisa. Sebagai dendanya, Pak. Ya, alaman makan buah banyak nih kita. Ya, iya. Kita makan sampai kembung. Yuk, asik. Jadi, ibu-ibu harus perhatikan apa yang saya kemukakan itu tadi. Oh iya. Berilah anak-anak banyak makan buah-buahan serta sayur-sayuran. Nah, ibu-ibu bagaimana? Betul, Bu Dokter. Kemudian, kalau ibu-ibu sedang memasak, ibu-ibu tidak boleh lupa dengan gambar itu tadi. Yakni gambar ampas sehat 5 sempurna. Seperti gambar ini. Coba ibu-ibu perhatikan. Mengerti? Nah, Mengerti, Bu Dokter. ibu-ibu, saya rasa cukup sekian dulu pertemuan kita ini. Selamat siang. Selamat siang, Bu Dokter. Wah, hebat juga ya. Apanya? Sekarang camatnya seorang wanita, insinyurnya pun seorang wanita. Iya, betul Pak. Saya dengar dokter kabupaten pun seorang wanita. Memang sekarang ini wanita banyak yang pandai-pandai. Jadi sarjana, jadi pemimpin. Iya, tapi kalau di rumah aku loh pemimpinnya. Oh, enak ya itu di rumah Pak Raden. Enak ya kalau jadi orang pandai. Seperti ibu dokter tadi itu. Apa-apa serba tahu. Makanya kita sebagai seorang wanita tidak boleh kalah dengan kaum pria. Tapi ada batasnya, Bu Mimin. Di rumah tentu saja bapaknya yang menjadi pemimpin. Maksud saya pemimpin rumah tangga. Memang Bu Unil, di dalam rumah tangga yang membimbing seluruh anggota keluarga adalah suami kita masing-masing, ya kan? Iya, betul Bu Raden. Kita mempunyai tugas masing-masing. Bukankah begitu Bu Mimin? Ya, begitulah kira-kira. Mari kita pulang, sudah siang nih. Belum masak lagi. Iya, saya juga belum masak. Mari Mbak Yu. Ya. Wah, hari ini yang pidato kok wanita semua ya Bu ya? Iya Pak, dokter kabupaten juga seorang wanita. Itu kan berkat perjuangan ibu kita Kartini Pak. Iya, tapi aku tetap kepala keluarga di rumah. Titik habis perkara. Loh, kok jadi marah-marah begitu Pak? Saya kan cuma bicara tentang hasil perjuangan ibu kita Kartini, lain tidak. Lalu mau apa? Kamu ingin berkuasa di rumah ini ya? Tak mungkin.